betapa mulianya derajat seorang ibu, sehingga ridho ibu diibaratkan seperti ridho Tuhan. Bahkan para ulama sering mengingatkan, sorga berada di bawah telapak kaki ibu. Seorang Kalina tentu saja bukan tidak tahu bahwa salah satu pintu sorga untuknya adalah dengan berbakti pada wanita yang telah melahirkannya. Tapi jika Mama En tega membongkar aib putrinya, bahkan melontarkan sumpah agar putrinya tidak bahagia, apa yang harus dilakukan Kalina? Hal itulah yang membuat Kalina depresi dan belum berani menemui ibu kandungnya hingga kini. Lalu benarkah jika tak ada Ricky Mirza, teman dekatnya, Kalina sempat ingin mengakhiri hidupnya? Mengapa Kalina menuding Vicky memanfaatkan kondisi kesehatan mamanya untuk kepentingan konten? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya Maria Andromeda undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Tak banyak yang mengira hubungan Kalina Oktarani dengan Mama En ibu kandungnya sudah tak harmonis sejak puluhan tahun lalu. Padahal selama ini publik hanya tahu bahwa hubungan Kalina dengan ayah kandungnya lah yang kurang harmonis. Bahkan Sadri, ayah Kalina, tak mau menandatangani surat kuasa wali nikah saat Kalina hendak menikah resmi dengan Vicky Prasetyo. Hubungan Kalina dengan Bayu Satria, adik sambungnya pun jauh dari kata harmonis. Fakta itu sempat membuat netizen berpikir Kalina lebih dekat dengan Mama En ibu kandungnya. Dan memang saat tampil di konten Vicky Prasetyo menjelang pernikahan mereka, Kalina dan Mama En sempat berpura-pura kompak dan saling mengasihi. Publik dan netizen pun bisa dibilang terkecoh oleh drama ala Like Mother Like Daughter yang dimainkan Kalina dan Mama En. Saya sama Rani nih seperti anak bungsu di keluarga kami. Karena saya cara sama papanya, dia kan waktu usia anak saya 4 tahun ya. Dan saya masih muda sekali ketika itu, baru 21 tahun umur saya. Jadi begitu anak saya tumbuh besar, kita tuh seperti sahabat. Tidur di tempat tidur ini tuh berdua. Kadang-kadang ibu saya tuh kalau kita tidur sampai malam ya, tok 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 tok, kalian belum pernah tidur. Bercanda, kita pergi kemana sama-sama, pergi nonton sama, kemana-mana sama. Pokoknya sebegitu harmonisnya hubungan kami. Kalina udah gak mempan nih nasihatin. Dia udah gak mempan. Kalina itu udah kapasitasnya Allah. Hanya orang tertentu yang bisa menaklukkan hatinya dia. Mama gak peduli. Mama gak pernah makan. Mama sekarang juga malam dia mau jumpa pers kan. Dia mau jumpa pers, dia mau ngomong banyak tentang aku, yang mengatain aku. Silakan. Tak ada yang mengira jika tangis Kalina adalah sebuah drama atau mungkin pencitraan demi konten. Tapi jika drama itu untuk kepentingan konten, bukankah Kalina kreator konten yang mumpuni karena berhasil mengelabui pemirsa dan netizen terkait hubungannya yang buruk dengan sang mama? Lalu mengapa sekarang Kalina meradang ketika Vicky seolah memanfaatkan kondisi ekonomi dan kesehatan mamanya demi konten? Kenapa aku juga nggak tahu, malu, kan ibu kita gitu loh. Kalau menurut aku, jangankan benernya, salahnya aja kalau ibu tuh harus ada nilai penghormatan gitu loh. Jadi kitanya aja yang harus berdiskusi baik apa kalau memang itu jadi suatu hal yang membuat masalah menurut kita gitu. Masa malunya kenapa gitu? Ya sedikit banyaknya ada rezeki dari Allah yang dititipkan melalui karir aku, ya aku jalankan. Orang nilai bakti kan bukan mempengaruhi, kan aku bilang. Terlepas aku dihujat orang se-Indonesia pun atau mau apapun, aku tetap urus kok. Kasian kan Mama En seorang ibu gitu. Tapi buat saya yang nggak pantas dalam konteks ini adalah Vicky sih. Betul bahwa Vicky mengunjungi ibu mertuanya dan dianggap sebagai ibu dan sebagainya. Tapi saya mengajak penonton semua, pemirsa semua juga menyadari satu hal. Di videoin, bahkan Mama En sendiri pun mengakui bahwa ini konten. Gitu. Jadi buat saya kalau mau fair, nggak usah dikontenkan kayak gitu. Ya sudah cukup Mama En, Vicky, dan Allah yang tahu.
Kalau ini kan jadi hilang kemudian bahwa ini adalah bagian dari mengeksploitasi kepedihan yang terjadi di Mama EN untuk kepentingan siapa? Ya kepentingan dirinya sendiri. Sebenarnya sih kalau kondisi Mama EN tahu, cuma memang baby pengen sih ke sana gitu. Cuma nantinya jadi salah paham. Seakan-akan kayak apa pansos gitu, seakan-akan kayak kita mau menari gitu loh di atas penderitaan orang, padahal sesungguhnya sih itu sih jatuhnya manusiawi aja ya. Kalaupun itu terjadi sama tetangga juga kita pasti ke situ. Untuk urusan kawin cerai, barangkali Kalina dan Vicky berimbang. Keduanya sudah pernah menikah 4 kali. Tapi soal pengalaman berseteru dengan mantan pasangan, mungkin Vicky punya jam terbang lebih tinggi. Vicky tahu benar hubungan Kalina dengan Mama EN menyimpan bom waktu. Bom waktu itu seolah dimanfaatkan dengan baik oleh Vicky Prasetyo hingga meledak dahsyat akhir pekan lalu. Sia-sia saja Kalina menyimpan aib karena Mama EN yang didukung Vicky mengumbar aib itu tanpa ampun. Saya sempat jauhin Kalina loh, gara-gara saya udah mikir, wah ini takut ada stigma negatif di masyarakat kan. Tapi setelah saya tahu udah telanjur dan dampaknya jadi seperti ini, justru saya kembali ke dia tuh untuk menguatkan sebenarnya. Jadi saya ini lebih bahasa simpelnya sih, saya nggak mandang Kalina, tapi saya mandang Rani di sini. Lalu benarkah Kalina sempat ingin mengakhiri hidupnya karena merasa tertekan oleh serangan keluarga Vicky? Gue ngadepin bulian dari seluruh masyarakat Indonesia terhadap gue yang dibilang gue seneng kawin cerai. Itu gue sendirian. Karena gue capek hidup. Kalau aja gue gak punya dosa, kalau aja gue gak pengen ngeliat anak gue gede, mungkin gue udah bunuh diri.